Maju gak apa-apa Mbak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sepertinya kurang semangat. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Alhamdulillah. Kita cantikkan dari Mbak Arifah. Oke. Sebelum kita mulai, agak maju saja Mas, biar dekat. Saya senang yang dekat saja. Apalagi kalau dekat-dekat mau saya lebih senang lagi. Agak maju Mas, Mbak. Biar saya bisa lewat di belakang ini nanti. Podiumnya bisa minta tolong digeser ke pojok aja Mas, biar jenengan kelihatan ganteng dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah dan yang berada. Minta kalau hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Kanol, Bapak Markom SPDI. Yang kami hormati teman-teman serta KUA dari penghulu KUA Kecamatan Kanol, dari penyuluh KUA Kecamatan Kanol, dan seluruh teman-teman yang bertugas menyiapkan acara pada pagi hari ini dengan yang luar biasa sekali. Yang kami hormati pula tak lupa teman-teman calon pengantin yang saat ini sedang berbahagia luar biasa. Alhamdulillah berbahagia luar biasa bisa berkunjung ke KUA Kecamatan Kanol. Mungkin ini kali pertama panjenengan ke sini. Betul tidak? Atau sudah beberapa kali ke sini, mungkin yang PKL maksudnya. Kan ada dari teman-teman mahasiswa biasanya PKL ke sini atau KKL biasanya praktek di sini ada. Mungkin pernah seperti itu. Tapi tak kira teman-teman yang sekarang berada di sini baru pertama kali menginjakan kaki di KUA Kecamatan Kanol. Betul nggih? Ternyata KUA Kanol ki ning kene ternyata. Gitu. Ada yang mungkin seperti itu. Mungkin dulu lewat dikira masjid saja. Ada yang seperti itu? Jujur, karena saya juga seperti itu dulu. Pas sebelum ada surat tugas di sini, bertugas di sini, kerja di sini, tahunya KUA itu di mana saya tidak tahu. Raya masjid Tambahjo. Padahal mau pikir masjid ono KUA sing biasanya digawe tempat untuk melangsungkan akad nikah. Baru kali ini. Mungkin teman-teman ada yang nikahnya di KUA? Ada? Atau nikah di rumah semua? Di rumah semua. Alhamdulillah. Berarti pertama dan terakhir kalinya gitu ya. Semoga ini ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan keadaan yang luar biasa sekali. Itu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas. Karena kalau kita bersyukur, niscaya kita akan ditambah nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu senantiasa kita nantikan syafaat beliau di dunia maupun di akhirat. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mumpung di bulan Maulid, yang nikahnya terdekat siapa? Bulan ini ada? Atau bulan mana? Halo. Teman-teman, ada yang nikah bulan 9? Ada. Bulan 10? Tanggal 1 sampai 10? 10 sampai 20? Ada. Berarti rata-rata masih kurang 20 harian ya? 1 bulanan ya? Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzayyid. Saya sebagai penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Kanol, juga
sebagai fasilitator bimbingan KUA Kecamatan Kanor yang sudah dijelaskan sama Neng Umi Afifah. Itu kalau di kantor itu memanggilnya Neng Umi Afifah karena paling alim sendiri di KUA, jadi celuannya Neng gitu. Terus Mbak, monggo Mbak. Kalau saya manggilnya Mbak, monggo kalau teman-teman enaknya manggilnya Mbak atau manggil saya Mas juga dapat, tapi jangan ya, nanti takutnya calonnya cemburu ya. Panggilan saya bisa dipanggil Zain. Kalau panggilan kecil saya Zizin. Lebih imut mana, Zizin atau Zain? Lebih imut. Makanya nama kecil saya itu biarkan nama kecil, pindah saja ke Zain, karena memang aslinya ya Zain itu. Itu oke, teman-teman, itu foto keluarga saya. Cantik ya anaknya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya Allah. Burung. Masa kurang gede? Gede udah. Ya, burung ternyata. Anak saya baru 1 dan semoga teman-teman kira-kira kalau punya anak mau anak berapa? Mohon maaf saya izin berdiri ya. Kalau teman-teman mau berdiri juga tidak apa-apa. Menemani saya berdiri di sini. Gitu. Wah, gede no. Kelihatan? Cantik ya? Siapa yang cantik? Alhamdulillah saya baru dikasih sama Allah 1. Doakan teman-teman moga-moga ditambahi loro atau tambahi 4. Amin. Teman-teman kira-kira mau keturunan berapa orang? Mas, kira-kira mau berapa Mas? Anaknya Mas? 2 anak cukup ya. Karena apa saya tanya ini? Karena nanti terkait bagaimana cara memenuhi kebutuhan keluarga. Gitu ya. Ada yang sudah kenal saya? Ada. Saya sudah kenal. Ini teman di IPPNU Tejo. Dan satu lagi mungkin belum datang, teman saya ngopi. Canom kan senangnya ngopi ya Mas. Orang sing canom gak senang ngopi? Ono Pak. Kadang ngomong wae gak temen-temen. Ada seperti itu. Oke. Doakan semoga tambah loro atau tambah 4. Jadi nek ra telu 5 sing ganjil. Nah, kira-kira kalau teman-teman sudah punya angan-angan belum? Saya besok kira-kira mau memiliki anak berapa? Mbak Fadil berapa? Dan narjit 3 itu santai itu ya Mas ya? Santai. Kalau kata guru saya santai wae. Entak 10 wis tombol 10. Entak 11 ya jadi pemain sepak bola. Gitu ya. Tak tanya satu-satu saja. Kira-kira Mas sama Mbak ingin keturunan berapa Mas? Belum dirunding ya? Kalau secara pribadi Mbaknya ingin berapa? 3. Oh berarti sama kayak saya Mas, 3 atau 5 ganjil. Mas yang pengen berapa kalau masih? Oh sama, perlu satu suara ya. Karena gini teman-teman, itu termasuk bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga, juga bagaimana untuk bisa membuat jarak anak pertama, kedua dan ketiga, biar nanti secara keuangan tidak terlalu berat. Apalagi kalau awal-awal menikah, setahun nikah 2 anak siji, setahun 2 anak neh, setahun 2 anak neh, 3 tahun anaknya 3. Nah, kesundulan. Nah itu kan harus direncanakan secara matang. Oh kira-kira aku 5 tahun gas lah punya anak lagi. Tahun pertama punya anak 1, mungkin 5 tahun berikutnya punya lagi, 5 tahun berikutnya punya lagi. Harus direncanakan mulai saat ini, atau kalau belum setidaknya mulai jenengan melaksanakan akad nikah, dirembuk bareng-bareng biar tidak ada miskomunikasi. Si Jimmy pengen 5, si Jimmy pengen 10, kan ya tidak cocok. Maka
output dari kegiatan bimbingan perkawinan ini, teman-teman bisa membuat rencana atau blueprintnya pernikahan jenengan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kira-kira seperti apa, pencapaiannya seperti apa. Ojo sampai tambah neh ya mas ya. Kok tahun kelima aku tambah neh, ojo seperti itu. Karena kalau kita tidak bisa adil ya, nanti tambah banyak dosanya. Nah gitu ya. Oke, masnya kira-kira mau berapa secara pribadi? Dua anak cukup ya. Kayak slogan KB ya. 2 anak cukup gini ya. Nomor 2 itu. Dan masnya kan 2. Kalau mbaknya 3. Kayak saya kalau udah 3 5. Kalau mbaknya kira-kira berapa? Sama 1. Kalau masnya? Oh, karena pabrik ya. Tinggal pabriknya 2 saja. 2 ya. Anggitku semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Monggo mas, ini dari jauh ini. Gak mau ya. Geser saja atau jadi 3 sub enggak apa-apa. Agak maju lagi yang depan. Yang depan agak maju lagi saja. Nah ini juga teman saya ini baru datang. Sama kok diwoy carry. Nah ini juga ini pun saya. Ayo sama datang sama duduk. Monggo duduk sama Mas Riko. Boleh ngopi. Monggo. Oke ya. Mas Riza, langsung tanya. Kira-kira Mas Riza mau anak berapa? 4. Banyak 4 siap ya? Insya Allah. Mas Riko sama Mbak Indri apa? Kira-kira Mas Riko sama Mbak Indri ingin berapa keturunan? 1. Masya Allah Mas Riko. Berapa Mas? 1. Mbak Indri? 1. Wes, monggo. Karena apa? Saya ulangi lagi teman-teman. Kenapa saya tanya ingin berapa keturunan itu karena teman-teman harus bisa merencanakan mulai dari sekarang terkait program anak itu harus bagaimana ke depannya. Jangan sampai teman-teman menikah itu child free bahasa Inggrisnya. Betul berat. Secara logat betul berat. Child free. Bebas jadi anak. Maksudnya tidak mau anak, tidak mau keturunan. Ada sekarang orang-orang itu tidak mau punya keturunan karena katanya kalau punya keturunan merepotkan. Saya harap teman-teman yang hadir di sini jangan sampai ikut-ikutan hal-hal seperti itu. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Nah, teman-teman harus yakin itu, karena itu yang menghentikan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang difirmankan oleh Allah harus kita yakini benar-benar. Mas Rizal bisa minta tolong diklikkan, tidak apa-apa ya. Oke. Tepuk-tepuk tadi sudah ya. Kalau tepuk ini sudah Pak? Sudah pernah? Mas Rizal sudah pernah mungkin di kampus ya. Tepuk sudah pernah? Belum. Oke, tepuknya seperti ini. Bila murah dan sakinah itu tepuknya nanti saya tambahkan. Jangan yang tepuk ya, saya yang nyanyi. Oke, siap? Oke. Sesuai dengan ini 3 kali berarti prok. Oke? Kita mulai. Tepuk sakinah. Saya tak nyanyi dulu. Judulnya itu. Oke. Tepuk sakinah, berpasangan. Tangannya tepuk. Sok ngantuk sarapan belum? Belum sarapan. Nanti di selatan ada warung, di timur di utara juga ada warung. Banyak warung di sini kalau mau sarapan. Mau izin dulu sarapan enggak apa-apa. Kalau belum sarapan ini tak kasih sarapan. Monggo. Nong ngarep gak di imam, tak penting ning guri mawon. Monggo.
Nyanyinya gini teman-teman, berpasangan, janji kokoh, saling cinta, saling jaga, saling ridho, saling hormat, musyawarah. Gitu ya, bisa ya? Musuh susah, gampang. Nah ini sebagai pilar-pilar keluarga sakinah. Salah satunya ini ya. Mungkin ada beberapa faktor yang di luar ini, tapi kita merangkumnya dalam 5 pilar keluarga sakinah. Ini perlu teman-teman catat di HP masing-masing. Oke, silakan teman-teman buka HP-nya. Buka chat calon pasangannya. Kalau di catatan juga bisa, enggak apa-apa. Harapan saya di chat calon pasangannya. Oke, silakan buka HP-nya, Mas ya. Buka HP. Dibuka HP-nya. Buka chatnya, chat pasangannya. Tak dulu Mas Diko buka. Oh iya. Oke, catat judulnya adalah 5 pilar keluarga sakinah. Sampun? Sudah? Yang pertama adalah berpasangan. Pilar ini nanti akan dijelaskan sama Neng Umi Afifah. Ya Mbak ya? 5 pilar ini ya dijelaskan di materi selanjutnya. Ini dicatat dulu, buat dihafalkan, buat dipraktekkan besok ketika sudah akad nikah. Oke, 1 berpasangan, 2 janji kokoh. Sudah? Yang ketiga muasyarah bil ma'ruf, dikembangkan menjadi kesalingan ini. Tulis aja muasyarah bil ma'ruf atau bergaul dengan kebaikan. Itu nomor 3. Sudah? Nomor 4 adalah musyawarah. Keempat musyawarah. Sampun? Sudah? Sampun atau sudah sama ya? Down? Selesai sama sudah ya? Oke. Nomor 5 yang terakhir adalah ridho. Ini masuk chat atau catatan? Chat ya, sesuai dengan arahan saya ya. Oke. Sudah? Saling ridho terakhir nomor 5. Sekarang dikirim ke pasangannya. Setelah dikirim, sampean tahan chatnya sampean atau tahan chatnya calon pasangan sampean, kemudian klik bintang. Sudah? Kira-kira teman-teman, dari ribuan chat dengan pasangan, berapa bintang yang ada di chat pasangan itu? Baru kali ini. Ya yes. Barangkali kan ada kadang yang laki-laki menjanjikan A, B, C, tidak jenengan bintang itu. Atau tidak pernah berjanji sama jenengan? Oh bintang. Ono si bintangnya lagi lah si cidok. Iki pertama kalinya ini. Ono si bintangnya uangnya guru janji manis di nungwane tercatat. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti nyanyi sama Mbak Alifah aja, karena beliau ahlinya nyanyi, ahlinya sholawatan. Oke, lanjut Mbak. Materi saya itu keseringan kita cuma imajinasi saja, ya. Ada gambar, kita deskripsikan bareng-bareng yang berhubungan dengan memenuhi kebutuhan keluarga. Pokoknya materi saya itu lihat-lihat gambar saja. Oke, siap ya? Jangan kaget gambar berikutnya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman menilai gambar ini seperti apa?
Tentang keluarga ya. Seperti apa Mas? Kesederhanaan yang membawa kesetiaan. Kesederhanaan yang membawa kesetiaan. Kadang ono sing sederhana ya ora setia, gara-gara opo urip kok ngenang ngene tok. Wis ngono. Tapi dari gambar ini Masnya bisa mengambil kesimpulan bahwa kesederhanaan membawa kesetiaan. Oke, siap. Masuk poinnya, masuk ya. Yang belakang masuk ya. Oke, yang belakang kira-kira dari gambar ini apa yang jenengan dapatkan? Oke. Foto pawon elek pawon omeh wapi ngarep mobil 5 ngono ya. Oke, gak apa-apa, enggak masalah. Mas Riza, kira-kira apa yang bisa sampean ambil tentang keluarga dari gambar ini? Apa Mas Riza? Apa lagi? Apa Mas? Apapun keadaannya tetap bersama. Apapun keadaannya tetap bersama. 3 poin itu kira-kira sudah cukup atau masih ada lagi? Masih ada lagi. Kalau masih ada lagi kita lanjutkan gambarnya. Oke. Nah kalau ini di analisa dulu, ini gambar apa ya? Apa Mas kira-kira Mas yang bisa sama ambil dari gambar ini? Tanpa sepengetahuan anak. Berdebat Tanpa sepengetahuan anak. Ini anaknya tahu tidak kira-kira? Tahu. Kalau menurut gambar ini berdebat tahu anak, tapi menurut Masnya jika berantem jangan sampai anak tahu. Ininya gitu maksudnya. Itu Mas ya? Besok kalau teman-teman sudah punya anak dan ada masalah dengan pasangan, jangan sampai anak tahu, karena nanti anaknya bisa trauma atau bisa kadang mencontoh orang tuanya. Wong sing lanang senengane nyentak bojone, anaknya akan ikut menjadi temperamen. Bener enggak? Anak itu mudah sekali mencontoh. Apalagi orang tuanya setiap hari bersama. Ya gampang nyontohi. Nek wong tuane nyontoni elek, berkata kasar, manggil pasangannya dengan nada keras, nada tinggi, tidak pernah dengan kelembutan, anak juga akan mencontoh. Jadi ini kacang orang lali, orang tinggal ajaran. Ya kuwi maknanya niku. Oke, dari gambar ini kira-kira Masnya apa yang bisa diambil pelajarannya? Oke, bertengkar di depan anak bisa merusak psikologi anak. Oke, teman-teman harus kita hindari ya besok ya. Maka saya tanya tadi, kira-kira punya anak berapa, ada kaitannya di sini. Itu lanjut Mbak. Lanjut. Oke, ada yang punya bercita-cita seperti ini? Yang tadi anaknya 3? Ya. Kelihatan bagaimana rumah tangga mereka itu? Mas Riko, gimana Mas Riko lihat gambar ini? Ya, yang satu itu kayak merasa ya, karena setiap orang tuh punya pandangan sendiri ya. Jadi saya tidak akan menyalahkan pandangan dari teman-teman. Gimana Mas Riko? kebanyakan 3 itu. Oh. Ya kadang Tak kayak orang yang pulang dulu. oh iya sih. Sedih Mas. Yang kiri Iki ya. Iki dulu wis gede Mas Riko. Wis gede. Bisa golek dhewe. Gitu. Ya monggo ini diterjemahkan masing-masing ya. Saya tidak akan menyalahkan juga tidak membenarkan, karena ini persepsi masing-masing dari teman-teman. Bagaimana nanti teman-teman bisa membangun rumah tangga
ikonik sendiri gitu. Oke, kelihatan bahagia. Nah, secara tampak kasat mata kelihatan bahagia, tapi tidak tahu dalamnya ya. Di sini suudon yang bisa. Apa buya-buya karena kamera nih terkuyus. Nangis nomah. Oke. Mungkin ada yang bercita-cita seperti ini, bahagia keluar lagi di taman bersama keluarga, bahagia, ceria. Tak kira cita-citanya juga sama. Walaupun anaknya satu, tapi tetap juga bahagia. Oke, lanjut. Nah, kalau seperti ini, itu anaknya berapa ya? 2, 3, 4, 5, 6. Ini termasuk ini. Oke. Bagaimana teman-teman tanggapannya? Mbak Fadil, gimana Mbak? Menjaga jarak anak dari anak pertama sama anak kedua dan anak selanjutnya itu harus ada jarak supaya tidak stres. Oh ya gitu ya. Jadi harus ada perencanaan untuk jarak lahiran anak gitu ya. Oke, gerak keruntulan itu bingung ngapain rumah kudu piye jadi bingung. Maka yang seperti yang saya sampaikan yang pertama tadi, kalau punya anak 3 bagaimana mengatur jaraknya, kalau 4 nek siji ya wis kowe piye ngatur jaraknya. Nah iso langsung diputu ya. Cepet banget. Oke. Dari kondisi gambar tersebut, 1, tidak ada perencanaan terkait lahiran anak. Mungkin kalau sudah terlanjur anaknya lahir, harus ada manajemen di dalam rumah tangga, penataan di dalam rumah tangga. Nek mainan yang gini, nek garap kerjaan yang gini, harus ada penataan ruang atau enggak. Nek belajar di mana harus ada manajemen tata ruang di rumah. Pak, rumahku cokuli. Iya cilik. Yang pintar-pintarnya kita menata ruangan untuk keluarga, gitu ya. Oke. Kira-kira gambar 1, 2, 3, 4 yang menjadi tolak ukur teman-teman. Aku punya rumah tangga kayak gini. Kira-kira dari gambar berapa? 1, 2, 3, 4 3. Oke, ada yang lain? Gambar 1 tadi kira-kira positif atau negatif? Positif. Yang gambar kedua? Negatif. Yang gambar ketiga? Positif. Keempat? Negatif. Boleh teman-teman bercita-cita seperti apa, tidak masalah. Ini hanya gambaran-gambaran saja. Oke, lanjut Mbak. Biasanya materi saya itu materi terakhir. Wis wayahe ngantuk lampuwe ngono kuwi lagi tak foto-foto, gambar-gambar. Bisa melek meneh. Bila lagi pertama enggak. Jadi rada gugup. Oke. Teman-teman, apa yang bisa teman-teman ambil dari gambar ini? Terkait rumah tangga. Oke, lanjut. Kalau ini ini kok sepertinya slide-nya keliru ya? Bulan lalu. Oh yang terbaru Mbak? Yang terbaru Mbak? Bukan ini? Bukan. Itu sih buka mas. Sebentar ya. Saya buka. Iya, dibuka. Yang terbaru. Download. Judul apa? Menu ya kalau kebutuhan. Oke. Oh iya ini ya Allah. Pantesan kok rada beda. Oke Mbak, dibuka aja. Sebenarnya hampir sama, cuma looknya beda. Nah, oke lanjut next terus saja. Nah ini lebih kelihatan ya daripada tadi ya, tentunya ya. Oke.
lanjut. Lanjut. Oke, gambar 1, lanjut. Gambar 2, ya tadi gambarnya sama. Oke, gambar kedua. Oke, lanjut. Sip. Stop. Nah, mari berimajinasi apa itu keluarga. Oke, lanjut. Yang pertama adalah lanjut. Nah, ini keluarga ibarat puzzle. Mengapa saya mengibaratkan puzzle? Karena lanjut. 1 stok MBA kakek. Oke, karena peran dan fungsi yang unik. Kenapa seperti itu? Kira-kira teman-teman bisa memahami tidak? Kenapa rumah tangga diibaratkan sebagai puzzle? Kenapa, Mbak? Aku fokus Mbak Ings. Oke, kira-kira kenapa rumah tangga diibaratkan puzzle? Oke, saling melengkapi. Teman-teman tahu puzzle ya? Bentuknya sama apa enggak? Tentu ono lekukan ini. Lekukannya mesti beda-beda. Nah, kenapa diibaratkan puzzle? Karena peran dan fungsi yang unik. Uniknya di mana? Bentuknya tadi. Sekarang teman-teman bisa lihat pasangannya, kira-kira ada nggak yang berbeda dan mungkin terus jenengan lengkapi selama pacaran. Mungkin yang laki-laki senengannya ngambekan, gue dihibur karo sing perempuan atau kebalik ya, teman-teman kebalik nggak? Berarti rata-rata atau kebanyakan sing ngambekan sama laki-laki sing ngambekan ngereok. Oh, lah penting neng reok sana. Tanggung ya tanggung ya. Oke. Nah, ketika pasangan jenengan lagi ngereok, apakah akan jenengan biarkan saja? Enggak kan? Ditanggap sampai. Setidaknya tidak dibiarkan ucul kan, tetap jenengan tanggap. Nah, tertanggap itu termasuk pelengkap di dalam sebuah hubungan. Ditanggap kan malah raket, tidak kabur kan seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, saling melengkapi. Kira-kira nek bolong siji, puzzle-nya 1 hilang, kira-kira gambarnya jadi bagus atau tidak? Tetap tidak bagus. Maka rumah tangga seperti itu harus saling melengkapi. Kurs senangannya siji ngereok ya siji ya sholawatan, ngereok ono imbangane lah ya. Sing siji seneng kosideannya, siji ya karena aku ya. Intinya dalam puzzle itu kan saling melengkapi. Oke, lanjut. Yang ketiga, karena saling menyempurnakan. Jenengan kalau sendiri itu setengah, kalau berdua jadi ini satu setengah kan 100. Kira-kira contoh menyempurnakan seperti apa? Nah, Mbak Herung tak takoi. Kira-kira dalam rumah tangga saling menyempurnakan contohnya seperti apa? Nah, berdua, jawab berdua. Contohnya apa saling menyempurnakan? Bisa menggambarkan? Mas Riko, saling menyempurnakan? Ya, contohnya di dalam ibadah. Sekiranya pasangan kita belum begitu bisa lancar membaca Al-Quran, sijine wis iso ya saling membantu menyempurnakan ngaji bersama. Orang dikaji nek dikaji ora apa-apa dibodol ngaji ya. Disolating piye gimana? Oke, lanjut. Rumah tangga yang bahagia adalah hasil dari kerjasama.
Ingat, kuncinya adalah yang pertama, kalau rumah tangga bahagia adalah kerjasama. Kemudian pemahaman, harus paham, harus saling memahami. Dan upaya semua anggotanya adalah menyatukan potongan-potongan kehidupan mereka. Orang nek wis potongan di beno ngereok ning jaba di beno enggak seperti itu. Harus dirangkul. Oh ya, dituturi kan. Wis padahal urung dadi bojone sah wis dituturi. Berarti kulino nek pacaran jenenge nuturi. Ya kalau apa saling mengingatkan dalam kebaikan. Oke, lanjut. Gambar yang kedua. Keluarga ibarat jembatan. Karena apa? Yang pertama karena menjadi penghubung. Ini ketika bimbing kapanpun mesti tak sampaikan. Teman-teman itu menjadi jembatan, menjadi penghubung. Kok iso mas? Kok iso diarani penghubung itu ya mas? Penghubung dua keluarga. Jadi jenengan itu jembatannya. Mungkin masnya berhubungan dengan keluarga mbaknya, yang menjadi jembatan adalah mbaknya. Jadi ada kesalingan di situ. Okay? Jembatan itu harus kuat atau enggak? Wajib kuat, wajib kokoh. Nek ra kokoh ya jembatane ambruk neng di pengadilan agama jadi nek dalam rumah tangga. Jadi jenengan itu benar-benar fondasi menikah harus dicor dalam-dalam, dikuatno pondasine. Ya Mas Riko ya. Siap Mas Riko. Oke, lanjut. Untuk apa jembatan itu? Untuk mencapai sebuah impiannya apa kira-kira? Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah. Oke, lanjut terus. Oke. Menciptakan kesatuan. Sing deknane keluarga besar sijine, keluarga besar sijine kan berbeda. Kemudian adanya jenengan di dalam akad nikah menjadi bersatu. Itu mudah atau susah? Mudah atau sulit? Menyatukan dua keluarga besar itu sulit atau mudah? Emang wis tahu ya dengan mulai sulit? Wis tahu ya mas? Wis tahu aku menyatukan barang satu dengan barang lainnya kok sulit, memang benar-benar. Apalagi di dalam rumah tangga itu ada keluarga besar satu, keluarga besar satu. Ada keluarga besar itu pikirannya macam-macam. Beda orang, beda pemikiran. Jenengan satukan menjadi akad nikah yang akan jenengan laksanakan itu. Itu betapa sulitnya luar biasa. Maka jenengan harus kuat dan kokoh, tak tertanding. Kayak semen 3 roda. Kok 3 roda? Berapa papat ya? Telu kan sing guling ya. Tosa kan sing guling. Roda telu yang roda papat gulingnya gampang di. Betulnya gampang roda telu, tapi kok gak roda papat aja. Tokoh gak tertanding di dalam menjalin hubungan keluarga. Oke, lanjut. Wajib kuat dan kokoh. Terus, Mas bisa baca mas? Masih kelihatan enggak? Baca yang keras mas. Minta tolong saya. Kelihatan? Nah, minta tolong mas dibacakan. Pelan-pelan mas, kita pahami bersama nanti ya. Oke. Oke, paham? Paham ya? Kalau tidak paham, kalau sudah paham kan tidak usah dijelaskan. Coba Mas Riza, dijelaskan Mas Riza. Berat. Ya makanya kudu kokoh tak tertandingi kuwi. Mana berat itu ya? Mas Riko bisa menjelaskan?
Aku seneng nek penjelasannya sampean. Oke, buanter ya Mas Iku. Oh, itu ya. Berapa? Justru kuwi outputnya jenengan keluar dari KUA setelah bimbingan nanti tambah kuat, tambah kokoh, tak tertandingi. Jadi mono. Outputnya seperti itu. Ayo coba Mas Reza, saya coba jelaskan. Singkat-singkat ya. Ben krungu kabeh kancane. Sampun. Masnya tadi lihat ya? Oke, coba sedikit saja, tidak apa-apa. Monggo. Biar teman-teman semua dengar nanti. Yang ini Mas, jembatan ini menghubungkan hati, pikiran, dan tujuan setiap anggota. Tak garis bawahi, menciptakan kesatuan meskipun ada perbedaan. Kira-kira menurut jenengan penjelasannya seperti apa? Mas siapa? Rio. Mas Rio. Ya, monggo Mas Rio. Wes, menurut jenengan kenapa kok keluarga itu diibaratkan jembatan? Dunungan dek calonnya kayak apa? Jembatan, oh dur ini apa ini? Dari caca rong tahu gini, mengenai penjelasan bingung ya? Ya, bingung. Menyerah sih berarti, menyerah dengan penjelasannya mas. Oke, teman-teman, jembatan ini menghubungkan hati, pikiran, dan tujuan setiap anggota keluarga. Saya garis bawahi setiap anggota keluarga itu adalah keluarga besar panjenengan semua yang ada di belakang jenengan itu. Setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Itu harus disatukan di dalam rumah tangga jenengan itu. Memang tidak mudah, tapi bisa. Dengan cara apa? Dengan cara yang jenengan akan tahu sendiri ketika sudah melakukannya. Maka fondasinya harus kokoh, tak tertanding. Itu, oke. Masuk nanti hati, pikiran, dan tujuan. Oke, lanjut. Semangat lagi. Tepuk satu. Oke. Keluarga ibarat perahu atau kapal. Kenapa seperti itu? Saya itu malah materi saya itu cuma gambar-gambar saja. Kok gambar apa sih? Mas, gambar apa mas? Ada apa dengan gambar itu mas? Oke, teman-teman bisa mengimajinasikan keluarga bebas. Ini imajinasi saya sendiri. Kalau teman-teman nggak setuju, nggak apa-apa, boleh. Nggak harus, oh iya, kayak Pak Zain deh, keluarga itu nggak harus seperti itu. Teman-teman bisa mengibaratkan keluarga mungkin seperti air mengalir, mungkin seperti proyektor, mungkin seperti kipas angin. Karena jujur saya pribadi itu terkadang suka berimajinasi terkait gambar. Orang gambar angel ya. Maksudnya bro. Oke. Keluarga ibarat perahu atau kapal karena terdapat konsep kesalingan, kerja sama, pemimpin atau nahkoda. Dan satu lagi sebenarnya, teman-teman, hidup itu harus bisa memimpin dan dipimpin. Maka muncullah konsep kesalingan. Konsep kesalingan itu adalah mampu memimpin dan mampu dipimpin. Salah satunya itu. Oke, masuk Pak Eko. Assalamualaikum. Masya Allah, alhamdulillah.
Isu-isu wis nyamper cek bahas gambar loh padahal ya. Dulu gambar tak loh, ini gak ada materinya. Kok kayak brand sekali. Oke. Rumah tangga ibarat perahu rengking. Mas Reza, dibaca Mas Reza. Nah, cukup bentar Mas, dan kurung konco-konco. Rumah tangga ibarat perahu karena setiap anggota keluarga berada di dalamnya bersama-sama, mengarungi lautan kehidupan yang penuh dengan gelombang dan arus. Dijelaskan sekalian maksudnya? Sedikit saja? Enggak. Oke, terima kasih ya. Iki aslinya teman-teman tuh tak kira bisa menjelaskan. Cuma wedi dari rong tahun lah. Kuwi paling aku rong tahu Pak wedi yang menjelaskan tak sebenarnya orangnya ini aku ngomong. Tapi kita harus yakini apa yang kita ucapkan itu adalah doa, maka berucaplah yang baik-baik. Ini harapan baik atau buruk sih? Harapan kebaikan, maka tidak apa-apa kalau diucapkan. Oke, rumah tangga ibarat perahu karena setiap anggota keluarga berada di dalamnya bersama-sama. Di dalam perahu itu pasti ada yang memimpin, ada yang menahkodai. Rata-rata umumnya yang menahkodai adalah seorang suami atau istri? Suami. Rata-rata seorang suami. Tapi ada nggak yang menahkodai perempuan? Hah? Mas Riza, skripsinya ada nggak yang menahkodai perempuan? Banyak. Ada banyak. Kira-kira kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, kira-kira yang menahkodai harusnya siapa? Laki-laki. Tapi kalau kita keterak ya Bu? Ketabrak dengan konsep kesalingan dalam rumah tangga, hal itu cocok enggak? Pasti ada tabrakannya. Ar-Rijalu Qawwamuna, nanti dalam Ar-Rijalu Qawwamuna itu akan dijelaskan tempat mana saja yang harus Ar-Rijalu Qawwamuna, kan gitu ya. Kira-kira teman-teman di dalam rumah tangga, entah itu beribadah, entah itu mencari penghidupan, yang tidak bisa digantikan untuk menjadi nahkoda itu dalam hal apa? Contoh, operatornya sama ngantuk ya. Kira-kira hal apa yang tidak bisa digantikan di dalam menahkodai rumah tangga seorang laki-laki? Apa kira-kira? Apa? Imam sholat. Mosok bojone sing imami itu yang tidak bisa digantikan. Selain itu kira-kira bisa digantikan enggak? Kalau perempuan yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki apa? Melahirkan, terus hamil, terus menyusui, terus menstruasi, terus oh iso ngomong lanang iso. Ngomong sing wedok ya sing wedok gak kopen lecek kabeh. Gak kopen nggih. Nah, itu dalam rumah tangga pasti teman-teman akan mengenangi hal-hal seperti itu. Kira-kira yang harus diterapkan konsep kesalingan itu apa? Yang harus diterapkan konsep Ar-Rijalu Qawwamuna apa? Harus bisa membedakan dan menempatkan tepat pada tempatnya. Oke, gak mungkin imam sholat itu perempuan, gak mungkin jika ada laki-laki. Tapi ketika imam doa, bisa yang perempuan menjadi imam untuk doa saja. Tapi kalau sholat tidak bisa. Mas Riko, semangat? Semangat. Semangat lagi? Tidak ngantuk. Oke, masuk ya untuk perahu ya. Oke, lanjut.
apa saja hal-hal yang dibutuhkan oleh sebuah keluarga yang baru menikah? Apa saja kira-kira? Cek. Oke, iya pasti gue mas. Dekor, apa? Rias, terus apa nih? Terop, sound, kursi, dan lain-lain sebagainya. Ini nganggurnya apa? Orang nganggur daun ya. Ini duit tuh. Mikir berarti mikir duit yang pertama. Oke, lanjut. Lanjut. Iya, tuh ya. Sekarang bawa isu-isu. Stok-stok sudah akan kebelan. Oke, di dalam rumah tangga atau sekarang mungkin teman-teman bisa merasakan dua jenis yang harus kita penuhi, yakni kebutuhan dan kalau kebutuhan kira-kira apa? Tempat tinggal, sandang, pangan, papan, panggonan. Saya tambah pendidikan, ojo lali. Menek permangan terus manggon tok ora pinter gak iso berkembang. Ya, pendidikan juga perlu menjadi kebutuhan. Oke, lanjut. Kebutuhan adalah hal-hal yang esensial. Esensial artinya apa? Esensial apa? Esensial apa nih? Penting, penting. Intinya kebutuhan itu adalah hal yang penting dan diperlukan untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupan dengan baik. Berarti intinya adalah kebutuhan itu penting untuk hidup dan menjalani kehidupan. Nek ora kuwi berarti ora kebutuhan. Contohnya apa? Mangan termasuk kebutuhan. Kebutuhan ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Maka saya kasih garis bawah tak tebeli sisan, tak bold sisan. Karena penting itu ya. Agar kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Kita gak nunggu beturu nanti melok moro tua pak penak 3M mangan melu moro tua penak toh padha aku mesti tapi yo melok moro tua 3M mangan melu moro tua. Oke teman-teman di sini yang setelah nikah langsung punya rumah sendiri atau ngontrak atau pisah dari orang tuanya atau mertuanya, ada angkat tangan coba. Oh, Mbak. Langsung di rumah mana Mbak? Sudah punya rumah sendiri. Masnya ikut dirujuk berarti ya, tapi sudah punya rumah sendiri. Selain Mbak Nisa berarti melok mau tua beda kota. Oke. Kadang mungkin ada beberapa nasihat seperti ini. Sebisa mungkin setelah akad nikah atau sebulan setelah akad nikah harus bisa mandiri. Entah itu ngontrak, entah itu sudah punya rumah sendiri. Intinya harus mandiri. Teman-teman kira-kira seperti itu atau mbak melaku pak neng walau tua sih neng orang tua sih kecil sampai saya kini cek repoti kita repoti neng so urung beli anak neng repoti moro tua itu mungkin bisa diterapkan, tapi ada hal-hal dan kondisi di mana itu sangat sulit untuk diterapkan. Contohnya anak tunggal. Masuk pada tinggal. Mungkin juga anak tunggal monggo gue mah dewi ada mungkin. Tapi kasusnya persis saya seperti Mbak Afifah ini karena anak tunggal, jadi melok mertua. Mas Riko karena kasusnya anak tunggal,
Jadi melok wong tuane gitu. Karena ada hal-hal, ada kondisi yang tidak bisa harus berpisah dari orang tua atau mertua, dan itu harus dinikmati dan disyukuri kan gitu. Oke, keinginan adalah sesuatu yang diinginkan, pingin, singkor pingin, untuk atau diimpikan, tetapi tidak esensial. Orang penting-penting amat, cuma pingin tok untuk bertahan hidup. Keinginan biasanya terkait dengan kepuasan pribadi dan gaya hidup. Sing anyar itu gaya hidup. Koncone tanggone duwe mobil, aku pengen duwe mobil. Padahal cek hukum butuh, cuma keinginan. Aku tanggoku duwe PCE, aku kudu duwe PCE. Padahal orang butuh, cuma keinginan. Nah itu harus kita kendalikan. Dua jenis ini harus teman-teman bisa memilah dan memilih mana yang penting, mana yang kurang penting. Kebutuhan itu ada berapa? Ada berapa mas kebutuhan ini? Ada banyak. Ada tersier yang kita pelajari pas SD itu, primer, sekunder, tersier. Ada 3. Nanti teman-teman bisa kira-kira aku pas bernikah iki opo wae sih kebutuhanku, opo wae sih kebutuhan keluargaku, aku dan istri, opo wae sih kebutuhan aku, istri dan mungkin akan punya anak, harus direncanakan. Oke, lanjut. Sampai jam berapa? Terus lanjut. Nah, terus lagi. Kebutuhan ada 2, fisik dan non fisik. Fisik contohnya apa? Makan, minum, rumah, gaji. Non fisik apa? Kalau non fisik apa? Emosional, mental, sosial yang mendukung keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Perhatian termasuk kebutuhan, tapi jenisnya apa? Non fisik. Senyuman termasuk kebutuhan. Jajal bojone sampean merengut wae. Woga semedel sampean. Senyum termasuk apa? Senyum termasuk kebutuhan. Oke, lanjut. Terus lagi. Terus ini. Dasar pemenuhan kebutuhan ada keadilan dan kesalingan. Keadilan adalah cara pandang bahwa masing-masing pihak yang berrelasi adalah individu yang bermartabat, sehingga kebutuhannya harus dipenuhi. Kesalingan, lanjut Mbak. 9:30 sih. Pemenuhan kebutuhan di atas dilakukan dengan kerjasama, saling menghormati, saling mendukung, saling membantu, dan kesalingan di dalam hal yang positif. Lanjut. Kondisi kehidupan masyarakat, yuk stop. Oke, teman-teman, ini slide akhir-akhir kita. Alhamdulillah, slide dan bagi mulai. Teman-teman ada yang kerja izin? Atau semua kerja izin? Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua sudah ada keran airnya. Penikah itu eneng sumbernya. Sumbernya akeh sidik, yang penting eneng. Di bimbing kemarin saya tanya, saya cerita terkait keuangan, karena sebenarnya memenuhi kebutuhan kan berkaitan dengan apa mas? Dengan keuangan. Fondasi kehidupan manusia adalah yang dibutuhkan apa? Uang untuk memenuhi kebutuhan, dan kebutuhan untuk apa? Kira-kira setelah ini apa? Kebutuhan untuk apa? Untuk hidup. Lanjut. Ya, lanjut. Dan hidup untuk apa? Oke, kita pahami slide ini ya. Ini benar-benar harus diresapi. Aduh sampai ngantuk nih. Pesan saya, slide ini jangan sampai ngantuk. Karena ini dasarnya di dalam jenengan hidup itu dasarnya ini. Oke.
Manusia itu membutuhkan uang. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan dipenuhi untuk apa? Untuk hidup, dan hidup untuk ibadah. Dasarnya adalah surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ininya jenengan besok membangun rumah tangga itu ojo sampai lali karo sing gawe urip. Ojo sampai lali. Kalau jenengan dulu ya sebelum menikah itu ibadahnya kencang. Kalau pas nikah, setelah nikah harus lebih kencang. Apa mana dua keinginan kudu luwih kencang. Oke. Saya kemarin bercerita tentang keuangan, terkait keuangan. Mohon maaf sebelumnya, karena keuangan itu rada sensitif. Ya, saya bercerita awal menikah, ini pengalaman pribadi saja. Saya menikah di tahun 2021 dan sekarang sudah berapa tahun? 2021, 2020 baik, lalu sampai. Saya menikah, anak ternyata sebenarnya ya. Saya menikah itu di tahun 2020 di saat corona menyerang, diserang negara corona. Di saat itu, ini bercerita saja. Di saat itu keran air saya itu 1 bulan kurang lebihnya hanya 1 juta. Bayang oleh 1 juta dari bentuk nikah, dari nguripi anak wong, untungnya melu mau tua. Kira-kira mbak, besok kalau sudah nikah, kebutuhan belanja dan lain-lain selama 1 bulan kira-kira berapa? Sudah mengira-ngira di situ? Nah, outputnya dari bimbingan program ini harus tahu kira-kira besok butuh berapa. Katakanlah sehari belanja 30.000, cukup berapa? Hah? Sama jalur biro sedino. Dari beli sama sedino jalur biro. 1.000, masih sing nyambungi 1.000 sedino. Berarti ketika naik 3 kali masak, berarti sak masakan 30.000. Berarti di dalam 1 bulan untuk makan saja kurang lebih 3 juta. Nek keran airnya cuma 1 juta, sing 2 juta melok sopong. Ini kalau dipikir sangat sulit sekali. Benar, tidak masuk di nalar, masuk di nurul. Ada yang nama nurul? 1 juta untuk kebutuhan sebulan, luar biasa sekali, alhamdulillah. Sedangkan kata Mas Riza, 1 hari 1.000 ping saulan dari 3 juta, 3 juta melok Gusti Allah. Harus direncanakan. Maka ini termasuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan. Nek bojone gajine kok 2 juta, ya pinter-pintere bundahara ngatur keuangan. Nek podo-podo mergawine gajine 10 juta, ya alhamdulillah, luweh-luweh. Ya. Oga luweh nek duit kuwi digawe gaya hidup. 10 juta saulan nek nurut gaya hidup mesti kurang. Yakin kurang gaya hidup. Nah, maka jangan sekali-kali kita untuk hura-hura. Sesekali boleh, tapi jangan setiap hari atau sering. Ngajak jalan-jalan itu termasuk hura-hura atau enggak? Teman-teman,
itu jalan-jalan itu termasuk berhitung kalau Mbak ini. Teman-teman, jalan-jalan itu termasuk kebutuhan yang non fisik. Mbak Saman tahu tidak jalan nanti paling atuh? Mau apa sama yang suruh keberanian? Usah aja. Ngenal. Ya. Mbak Saman paling atuh tidak nanti Mbak. Nanti Mas, sama aja nanti Mas. Nanti Mas depan pantai. Ziarah. Oke, ya teman-teman, jalan-jalan termasuk sebuah kebutuhan tapi non fisik dan harus diagendakan minimal sebulan sekali. Tak tuntut Mas Mbak ya, Mbak masih tak tuntut. Minimal sebulan sekali harus jalan-jalan. Baru metu koma terus neng isi bensin siapa bos yang neng kudu metu. Oke ya, itu termasuk kebutuhan. Karena untuk mid time, ya, mid time, quality time. Anaknya titip nomor tua ya, tak apa. Itu saya. Nggak belum maju ya, bisa anaknya. Oke, lanjut Pak, jam 10 ya. Oke, doa sebelum jimat apa? Hah? Belum tahu Pak. Gak tahu apa sih kilo. Ini ya, dihafalkan ya. Sudah hafal Mas apa namanya? Belum. Nanti difoto yuk. Yang belum hafal difoto yuk. Tidak usah malu-malu, ini tak persilakan. Karena penting, karena kita sebagai umat Islam harus mengamalkan doa-doa yang disunahkan oleh Rasulullah. Ini termasuk sunnah Rasulullah, berdoa. Ayo kita sungan-sungan. Ayo, akan dapat difoto. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ben anak iku dadi anak yang soleh, solihah. Ben ora di sumbang mbek setan. Pas ngono kuwi. Paham ngono kuwi ya? Wis gede kok sampai nikah wis ketemu. Pas ngono kuwi kudu doa, oke? Siap teman-teman? Oke, lanjut. Ada doa lagi Mbak? Nah, ini doa mandi wajib harus mulai dari balik sampai sekarang harus sudah hafal harusnya. Sudah hafal ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husna birra'il hadasil akbari minal janabati fardalillahi ta'ala. Apalah ya? Apalah. Oke, lanjut. Nah, sudah itu quote saya. Setiap detik adalah momentum bersama orang yang kau terkhusus pasanganmu, maka nikmati dan syukuri setiap detiknya. Jenengan di sini bertemu kami di KUA juga salah satu momentum dalam hidup jenengan harus kita nikmati bersama. Oke. Bisa dibuat-buat nggak apa-apa. Oke, terima kasih itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Panjang kali lebar kali tinggi kali aduh kali ampur kali. Mohon maaf yang besar-besarnya kalau saya membawakan materi banyak kurangnya, banyak salahnya dan terlalu lama. Mohon maaf juga untuk pemateri selanjutnya karena saya terlalu lama memberikan dan berbincang-bincang bersama teman-teman di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Neng Umi Afifah. Langsung saja nanti perkenalan sendiri. Iki materi ini. Oh, kita nonton video dulu. Oke, nah. Apa itu? Hilang.
Oke, membangun keluarga sakinah nanti bahas 5 pilar yang tepuk-tepuk tadi ya. Kita nonton video dulu. Oh enggak. Oke, monggo. Lucu deh.